Halo, di sini ada HP Realme C2. Jadi di sini kita akan melakukan flash di HP Realme C2 ini. Jadi flash itu sendiri bisa memperbaiki semua kerusakan sistem mulai dari bootloop, restart apa segala macam. Selama itu kerusakan sistem, harusnya dia normal kembali setelah kita lakukan flash. Nah, di sini kita akan melakukan flashing di HP Realme C2 yang Android 10. Yang Android 10 ya. Kalau yang Android 9 itu gampang aja. Dan udah ada apa? Udah ada tutornya. Cara flash HP Realme C2. Udah ada, saya bikinkan videonya ya. Link video ada di deskripsi. Itu bukan yang untuk Android 10. Jadi bedanya apa? Bedanya begini, kalau yang Android 9 dia untuk supaya terbaca di PC atau di laptop atau bisa terbaca di tool yang kita gunakan, itu cara ngonekin ke laptopnya cuma butuh tombol volume atas sama volume bawah. Jadi dua tombol ini, volume atas sama volume bawah, kita tekan dan tahan, terus kita hubungkan HP-nya ke laptop pakai kabel data, otomatis dia terbaca dan udah siap flash. Nah, itu tandanya. Nah, kalau Realme C2 Android 10 dia udah nggak bisa, nggak mempan. Jadi kalau kita hubungkan ke laptop, ke PC, tekan tombol volume atas, volume bawah, terus kita hubungan ke laptop pakai kabel data, itu dia nggak terbaca, malah kadang-kadang restart apa segala macam ya. Jadi itulah bedanya yang paling menonjol. Nah, jadi di sini cara flashing ini berlaku juga untuk yang kalian yang mau downgrade dari Android 10 Realme C2, udah kalian upgrade ke 10, sekalinya kurang seneng sama performa Android 10 di Realme C2, kalian mau downgrade ke 9, ke Android 9 Color OS ya, bisa pakai cara ini. Terus yang mau kembali ke room asli bawaan, misalnya kalian udah custom room di HP Realme C2, udah custom room, terus mau kembali ke stock room atau ke room bawaan Realme C2 yang Color OS Android 9, bisa juga gunakan cara ini ya. Jadi ini metodenya harus test point. Jadi kalau kendala saya punya ini gara-gara salah masang TWRP. Jadi mau masang kostum room, salah masang TWRP, jadinya malah restart begini. Dia masuk ke TWRP nggak bisa, masuk ke Facebook nggak bisa. Pokoknya break lah ya. Pokoknya nggak bisa masuk sampai ke menu. Oke, jadi caranya pertama jelas kalian bongkar dulu tutup belakang, kalian bongkar. Terus kita pretelin ya. Cara bongkarnya ya gampang lah. Bongkar tutup belakang, terus dibukain baut-bautnya begitu ya. Nah, jadi di sini supaya gampang LCD kita lepas saja. Soket LCD kita lepas. Nah, ini titik test pointnya ya, saya kasih tahu. Jadi test pointnya itu ini mesin ya. Kita buka mesin, kita balik begini, titik test pointnya itu nah ini nggak seberapa kelihatan ya. Sebentar, saya turunkan kameranya. Ini dia. Di sini ada titik 2. Ini nggak seberapa kelihatan karena saya kliknya kurang dalam. Jadi ini ya. Jadi dibuka dulu kaleng ini. Kaleng ini dibuka. Kaleng ini dibuka. Di sini ada titik. Ah, ini titik 2, 1, 2. Kita ambil titik yang paling dalam. Ini dia. Kalau kalian bingung, ini kurang jelas ya. Kalian bisa cari di Google. Test point Realme C2 atau Oppo A1K itu sama aja. Nah, ini dia yang ini. Jadi setelah kita buka kaleng, nggak bisa juga langsung kita ini kita sentuh gini langsung nggak bisa. Mau kita sentuh langsung begini juga nggak bisa. Jadi dia harus kita kerik dulu. Kerik pakai
Klik pakai cutter apa, pokoknya kita klik dulu biar dia lapisan atasnya terbuka. Kalau lapisan atas terbuka, nah nanti baru bisa kita test point. Jadi test point itu ground body ya, body kita hubungkan ke titik tadi tuh, titik CLK. Jadi saya pakai begini, saya biasa test point pakai begini ya, daripada nyolder, jadi lebih simpel begini. Jadi caranya yang ini saya tempelkan di sini, di body, terus yang ini saya tempelkan di titik test pointnya, baru nanti saya hubungkan HP-nya ke laptop begitu ya. Jadi biasanya saya memang metodenya begini. Yang di sini saya hubungkan dulu, terus nanti saya test point, silakan test point. Nah, terus ini saya cucuk ke laptop begitu. Kalau sendirian memang agak susah. Jadi kalau sendiri begitu caranya. Jadi ini duluan yang dihubungkan, terus kita test point, baru ini kita hubungkan ke laptop gitu. Tapi baterai harus terpasang. Baterai harus terpasang. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Silahkan kalian download bahan-bahannya. Link download ada di deskripsi ya. Setelah di-download, antivirus di laptop dimatikan dulu. Antivirus wajib mati. Kita matikan dulu antivirus ya. Semua antivirus, saya di sini cuma pakai Windows Defender bawaan Windows, jadi cuma itu yang saya matikan. Terus kalau sudah ini kalian ekstrak install, ini ekstrak install, ini ekstrak install, begitu ya. Saya nggak ekstrak, saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya. Oke, kalau sudah sekarang ini firmware-nya kita ekstrak. Jadi cara ini bisa untuk downgrade juga, untuk flash juga. Ya downgrade kan sama aja ya, flash ya. Jadi maksudnya kalau tujuannya downgrade, bisa lakukan flashing seperti ini juga di Realme C2. Oppo A1K bisa juga, semua kalian custom room, udah custom room mau kembali ke Oppo A1K, bisa juga dengan cara seperti ini. Tapi firmware-nya cari firmware yang Oppo A1K. Tapi kalau untuk Oppo yang 1K, untuk yang Oppo A1K agak hati-hati. Kalian harus punya apa ya, supaya IMEI-nya nggak nol begitu ya. Tapi kalau udah dari custom ROM, saya rasa kalian udah paham itu ya, NV data, NV RAM itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang ini SP Flash Tool kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka, kita pilih ini Flash Tool, enter. Di sini ini biarkan begini, download agent ya, DA biarkan begini. Terus scatternya kita pilih, kita cari firmware yang udah diekstrak tadi itu ini, kita pilih scatter ini. Oke, biarkan begini. Kita pilih option lagi. Ini checklistnya kita buang semua. Oke, sekarang kita minimis. Terus kembali. Di sini ada ini MTK client ini kita ekstrak juga. Hasil ekstrakannya kita buka. Ini ada zip lagi, ini kita ekstrak lagi. Terus di sini hasil ekstrakannya kita buka. Sebentar, kita kembali dulu. Ini maaf, ini USB-DK kalian install lagi ya. Saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya. Kalau sudah, sekarang kita pilih ini bypass, kita pilih enter. Terus kita pilih nomor 3, bisa kita turunkan manual pakai tanda panah bawah di laptop ini ya. Navigasi di laptop.
pilih nomor 3 bypass ini, terus kita enter, ketik huruf Y, enter lagi. Oke, sampai di sini kita akan lakukan test point. Ini saya zoom, soalnya kecil sekali ya. Jadi ini udah posisi nancap. Nanti ini yang kita hubungkan ke laptop. Posisi nancap udah. Kita pasang baterai dulu. Kita pasang baterai dulu ya. Kalau mau disolder bisa juga solder di situ ya. Itu malah enak solder, cuma kalau yang kalah-kalah mata kayak saya ini udah agak susah nyolder kecil-kecil gitu ya. Oke, ini titik test pointnya. Ini titik test pointnya. Ini ya. Ini. Terus kita hubungkan HP-nya ke laptop. Oke, terbaca di laptopnya, bisa dilihat ya. Terbaca. Terus kita buka lagi SP Flash Tool-nya. Kalau udah press enter to continue berarti udah terbaca. Kita buka lagi SP Flash Tool. Terus kita pilih download. Oke, proses berjalan. Jadi ini intinya sama aja. Ini ngeflashnya sama kayak yang Android 9 atau ngeflash chipset MediaTek ini kurang lebih sama caranya begini. Cuma bedanya itu cara menghubungkan ke laptopnya itu yang berbeda. Di sini kita harus test point begitu ya. Oke, di sini sambil nunggu proses flashingnya selesai karena ini lama ya, ini lama. Jadi di sini video kami percepat supaya videonya nggak terlalu panjang. Oke, kalau udah ada keterangan begini ya, berarti udah selesai. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Fokus ke HP ya, fokus ke HP. Ini saya betulkan dulu posisinya, saya kembalikan. Sekarang kita cabut baterainya. Cabut ininya dulu boleh. Terus cabut baterai. Ini kita lepas ya. Jadi pakai kayak begini ya, biar enak. Tapi pakai apapun lah ya, apapun. Cuma di sini supaya gampang saya pakai begini yang saya bikin begini, khusus untuk test point HP-HP Vivo rata-rata begitu ya. Terus kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Jadi untuk proses downgrade dari Android 10 Realme C2 ke Android 9 itu ada dua metode. Salah satunya ini lewat test point. Bisa juga nggak test point. Nanti juga saya bikinkan videonya ya untuk cara downgrade Android 10 ke Android 9 di Realme C2 tanpa test point. Nanti kalau nanti saya bikinkan videonya, link video juga nanti kami taruh di deskripsi ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita hidupkan HP-nya, hidupkan manual. Ditekan ya, supaya kakinya connect sama fleksibel on off-nya.
Oke, HP hidup. Kita lihat. Jadi dia masih tetap UBL ya, UBL-nya nggak hilang. Oke, masuk ke recovery begini. Ini udah aman. Tadi kan ini break ya. Dia nggak bisa masuk kemana-mana. Ini udah masuk ke recovery. Kita pilih English, pilih wipe data. Ketik aja nih 0286 ke kode yang di layar. Ini setiap kode beda-beda. Setiap HP beda-beda kodenya maksudnya. Kita pilih format data, pilih OK. Entah kenapa lama betul ini, lama. Tapi di sini saya mencoba sabar. Saya tunggu aja. Saya tunggu beberapa menit. Seharusnya ini nggak lama ini ya. Oke, memang rupanya sabar ya. Kalau memang lama, rupanya memang agak lama. Jadi memang sabar. Kita pilih OK. Sekarang kita pilih. Oh, dia langsung otomatis ya. Begitu kita pilih OK, otomatis HP-nya restart, reboot, langsung masuk ke tampilan awal nantinya. Nah ini juga lama ya. Ini lama. Jadi baterai nggak boleh sedikit. Kalau sedikit harus sambil dicas. Ini untuk jaga-jaga saya cas. Nah, jadi di sini aman ya. Kalau udah ada logo Realme kuning begini nih aman. Tapi untuk memastikan kita tunggu sampai HP-nya masuk sampai ke menu. Terus nanti kita lihat tentang ponselnya ya. Tentang ponselnya kita lihat apakah betul sesuai keinginan ke Android 9 Room Color OS ya, bukan Realme UI lagi. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu video kami percepat supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, alhamdulillah HP berhasil masuk sampai ke tampilan awal. Proses flashing berhasil, tapi di sini kita pastikan sampai ke menu dulu, ke home screen. Kita pilih emergency call. Kita ketik aja bintang pagar 813 pagar ya. Oke, ini tampilan Realme udah masuk ke home screen. Langsung aja kita masuk ke sini pengaturan. Ini masih agak lemot karena baru booting ya, habis di flash. Wajar dia loading. Pilih tentang ponsel. Oke, Realme C2 RMX 1941 versi Android 9 ya, Color OS version. Oke, alhamdulillah kita di sini udah berhasil melakukan flash di HP Realme C2 ini atau melakukan downgrade dari Realme C2 Android 10 ke Android 9. Oke, untuk cara flashing, cara downgrade Realme C2 dari Android 10 Realme UI ke Color OS Android 9 tanpa test point. Nanti saya buatin juga videonya, link video nanti kami taruh di deskripsi. Oke, tapi di sini intinya kita udah berhasil melakukan downgrade atau flashing dengan sukses ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.